Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa doa wali dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur serta rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir akan berbagi sebuah amalan, berbagi sebuah ijazah, yakni 4 cara untuk menajamkan atau membersihkan mata batin. Dan pada hakikatnya seluruh kekuatan yang ada di dunia ini bersumber dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala usaha pencapaian manusia dalam meningkatkan konsentrasi batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan konsesi yang besar, yakni berupa pengetahuan dan kemampuan yang melebihi rata-rata orang lain. Mata batin ataupun dalam istilah tasawuf al-batinah, al-basirah, atau kita kenal dengan kemampuan indera keenam ataupun indigo, merupakan anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Mata batin ibarat kaca yang dapat melihat sesuatu sehingga kita bisa bercermin, ataupun ibarat pisau yang tumpul yang dapat diasah hingga tajam sehingga bisa digunakan untuk membelah ataupun memotong sesuatu. Sejatinya manusia mempunyai mata batin yang Allah berikan sejak ia lahir, dan mata batin ini hanya terjadi bagi orang yang bersih, tidak ada noda sedikit pun. Namun sayangnya kemudian manusia dengan sifat-sifat keburukan dan sifat keduniawian menodai sehingga membuat mata batin tersebut tertutup. Ketika kita masih kecil, mata batin ini masih bersih, sehingga kebanyakan anak-anak bisa melihat hal-hal yang gaib, mudah menangkap ilmu pengetahuan, serta mudah memahami dan mengetahui hal-hal yang bersifat gaib ataupun makhluk halus. Namun ketika besar, hal-hal tersebut tertutupi oleh sifat-sifat buruk, oleh sifat dengki, iri, benci, dan hal yang bersifat duniawi, sehingga mata batin akan menjadi tertutup secara perlahan, bahkan seutuhnya. Dan tempat mata batin ada di dalam kolbu, ada di dalam hati nurani, yang tentu sifat kolbu setiap waktunya akan selalu berubah seiring dengan perbuatan manusia sehari-hari. Ketika berbuat buruk ataupun jahat, maka tentu akan lupa koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi putus, dan sifat kotor tersebut akan menutupi kemampuan mata batin. Dan ketika perbuatan-perbuatan tersebut kemudian digantikan dengan hal yang baik, zikir, tilawah, taqarrub, ataupun muraqabah, mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata batin tentu akan menjadi semakin kuat, energinya semakin meningkat, serta kemampuannya juga akan semakin peka. Demikianlah sifat dari manusia yang tentu akan mempengaruhi kondisi mata batin. Dan kali ini Al-Fakir
akan berbagi 4 tahapan untuk menajamkan atau membersihkan mata batin. Yang pertama, mengosongkan hati, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, benci, riya, sum'ah, ataupun sifat keduniawian lainnya. Yang kedua, membuang daya khayal yang mampu mengganggu keyakinan hati, kemudian berpikir tentang hal-hal yang gaib yang tentu kita ketahui. Buanglah jauh sifat-sifat tersebut dan kembalikan bahwa keyakinan terbesar, kekuatan terbesar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, istiqomah, continue ataupun mendawamkan diri untuk sholat serta berzikir, terutama pada malam hari, karena kesepian malam tentu dapat menambah kekhusyuan hati dan tentu akan dengan cepat dan mudah untuk menarik energi-energi gaib yang tentu banyak berisi energi positif. Serta keempat, meningkatkan rasa iman, percaya, serta mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencintai Allah dari segalanya, ini adalah bagian kita munajah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujahadah, serta muraqabah dengan memperbanyak zikir untuk menyambungkan energi kita dengan energi yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa langkah yang ini bisa dilakukan untuk meningkatkan dan mempengaruhi diri dengan energi positif sehingga bisa meningkatkan kemampuan dan kepekaan mata batin kita. Yang pertama, perbanyak untuk zikir, menyebut asma Allah ataupun mengingat asma Allah. Yang kedua, perbanyak memohon, berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibantu untuk peningkatan mata batin kita. Dan yang ketiga, sholawat Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah dan tawassul kita agar beliau segera menyambungkan dimensi kita dengan dimensi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.